Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kali ini saya sedikit akan sharing mengenai AC yang baru saya beli ini. Ini adalah AC tipe window merek Maspion Uchida setengah PK. Ini adalah bentuknya jika saya ambil dari jarak dekat. Di sini ada beberapa bagian, saya akan jelaskan satu persatu. Bagian yang besar ini adalah input udara yang masuk dari udara yang ada di kamar. Setelah masuk, dia akan diproses oleh mesin ini, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk udara dingin oleh kisi-kisi yang ada di bagian ini. Oh ya, sedikit saya jelaskan, AC tipe window ini adalah AC yang bagian indoor dan outdoornya jadi satu. Jadi ini adalah bagian yang di dalam kamar, yang bagian lagi sisanya adalah di luar kamar atau di luar ruangan. Jadi untuk memasang AC ini diperlukan lubang atau jendela yang bisa dibilang cukup besar. Sekarang kita coba lihat bagian dari switch atau tombol di AC ini. Di sini ada dua tombol utama. Yang kiri ini adalah switch atau pengaturan untuk intensitas kedinginan yang diinginkan. Ada nilai 1 sampai 10. Dalam bentuk derajat nanti kita akan lihat di buku manualnya. Sedangkan tombol yang bagian kanan adalah tombol untuk menentukan mode AC yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini ada bacaan low fan. Low fan ini artinya adalah mode kipas saja tanpa kompresor dengan udara yang kecil. Kemudian high fan, kipas dengan udara yang lebih besar. Untuk menghidupkan AC atau kompresornya adalah dengan mode low cool. Low cool ini adalah tipe terendah untuk menghidupkan AC. Kemudian ada high cool. High cool adalah tipe atau mode untuk menghidupkan AC yang udaranya lebih besar. Kemudian ada mode turbo. Ini adalah settingan yang paling besar. Oh ya, AC ini tidak memiliki remote. Jadi untuk menghidupkannya kita harus memutar tombol-tombol yang ada di sini. Untuk kisi-kisinya ini juga tidak bisa gerak otomatis. Jadi kita gerakannya manual. Bisa digerakkan ke kanan kiri dan atas juga ke bawah. Jadi penampakannya seperti ini. Mungkin teman-teman agak aneh saja. Memang AC model gini sekarang sudah sangat jarang sekali. AC yang kita lihat di pasaran adalah tipe split. Ini adalah bagian dari outdoor AC Uchida tadi. Di sini saya gunakan bracket AC split sebagai penahan agar tidak jatuh. Mohon maaf rekan-rekan, saya tidak bisa mengambil dari dekat karena keterbatasan tempat yang ada di sini. Ini adalah selang pembuangan yang akan dialirkan menuju keluar. Di sini harusnya ada seperti penghubung, cuma karena hilang, jadi sementara saya lepas dulu saja. Ya, ini adalah kurang lebih penampakannya bagian luar, sedangkan bagian dalam yang ada di kamar tadi. Ini tadi setelah kita melihat bagian outdoor, kita lihat speknya seperti ini. Jadi AC ini membutuhkan power sekitar 360 watt dengan kapasitas pendinginan adalah 5000 BTU per hour. Memerlukan listrik satu pas saja 220. Kemudian AC ini ukurannya adalah sebagai berikut. Jadi jika ingin memasang AC ini di jendela, jadi lubang yang diinginkan adalah sebesar 450 312 x 378 mm. Untuk beratnya juga cukup lumayan, sekitar 24 kilo. Jadi ketika untuk menaikkan ke jendela cukup berat jika dipasang sendirian. Ya, sekarang kita lihat mode-mode atau selector switch yang telah kita lihat tadi. Ada mode low fan, high fan, low cool, dan high cool. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk selector switch coolernya tadi 1 sampai 10 kira-kira adalah angkanya sekitar 18 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Kemudian ini adalah tipe lengkap dari
AC yang tadi kita bahas. AC ini menggunakan freon tipe 4 R410A. Kemudian saya lihat di buku garansinya sih, kalau untuk garansi spare part adalah 2 tahun dan garansi kompresor adalah 5 tahun. Berikut adalah penjabaran sedikit mengenai tarif listrik yang harus dikeluarkan oleh AC ini. Jadi seperti kita ketahui, daya AC ini tadi adalah 360 watt. Kemudian kita jadikan kW sehingga hasilnya menjadi 0,36 kW. Tarif listrik di rumah saya kebetulan memakai listrik 900 volt ampere atau VA adalah 1352 per kWh. Jadi biaya listriknya tinggal kita kalikan saja, adalah 0,36 dikali 1352 adalah 486,72 rupiah. Jadi atau kita kumpulkan saja menjadi 500 rupiah per jamnya. Oh ya rekan-rekan semua, 500 per jam ini adalah ketika AC menyala on terus atau tidak mati sama sekali. Sedangkan AC Uchida tadi ketika suhu tercapai dia akan mati secara otomatis. Jadi di sini kita asumsikan adalah AC nyala 1 jam full, sehingga biaya yang digunakan atau harus kita bayar adalah 500 rupiah per jam. Dari sedikit penjabaran yang saya sampaikan akan terlihat, misalnya kita dalam satu hari memakai sekitar 8 jam, maka biaya yang dikeluarkan adalah 500 rupiah dikali 8 jam, yaitu sekitar 4.000 rupiah. Jika dalam sebulan kita kalikan 30 adalah sekitar 120.000 rupiah. Tapi pemakaian listrik kembali lagi ke kebutuhan yang kita butuhkan. Misalnya saja di rumah kita menyala hanya satu hari 5 jam, tentu saja bisa lebih irit ya. Oke rekan-rekan semua, setelah kita lihat penjabaran tadi, kita akan coba hidupkan AC ini. Coba kita gunakan di mode low cool. Ya kurang lebih suaranya seperti ini. Mungkin nanti jika di video suaranya agak terlalu keras, itu mungkin karena efek dari audio suara HP saya. Suara asli AC ini sih menurut saya juga tidak terlalu berisik sih, ya cukup lah. Ya udara dingin akan keluar dikit di sini. Ya sudah mulai terasa sejuk. Oke rekan-rekan semua, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari AC ini adalah, yang pertama, AC ini harganya cukup terjangkau. Kemarin saya tebus dengan harga sekitar 1.800.000-an. Kemudian juga daya dari AC ini juga tidak terlalu besar, sekitar 360 watt. Kalau untuk pemasangan sih bisa dibilang susah-susah gampang, karena AC ini memerlukan lubang yang cukup besar. Tapi karena kebetulan di rumah saya kemarin ada lubang yang seukuran AC ini, jadi bisa dibilang mudah pemasangannya. Hanya tinggal dimasukkan ke lubang tersebut, kemudian kabel power langsung kita tancapkan di stop kontak. Pemasangan AC ini tidak memerlukan teknisi khusus, karena bagian indoor dan outdoornya menjadi satu, sehingga bisa dibilang ini tinggal langsung pakai saja. Kalau untuk suara sih menurut saya relatif ya. AC ini mungkin terdengar berisik jika dibandingkan dengan AC split biasa, tapi menurut saya masih dalam batas normal. Kalau untuk dingin yang dihasilkan sih menurut saya AC ini bisa dibilang ya cukup dingin lah, lumayan. Tidak panas-panas banget, juga tidak dingin-dingin banget. Mungkin karena kamar saya yang ukurannya
sekitaran 3 kali 3 kali 3, jadi bisa dibilang press untuk ukuran AC ini. Oh ya rekan-rekan semua, untuk intensitas kedinginan yang tadi, setengah PK Uchida ini untuk kamar 3 kali 3 kali 3 sih menurut saya juga lumayan lah ya, lumayan dingin. Cuma juga jangan dibandingkan dengan AC-AC premium yang harganya 2 atau 3 kali lipat dari AC ini. Mungkin teknologi yang digunakan beda, jadi tentu saja beda kelas lah bahasanya. AC ini kebetulan baru saya beli sekitar 3 mingguan atau 1 bulan yang lalu, jadi masih bersih, belum sempat saya bersihkan. Untuk pembersihan atau cleaningnya, coba nanti saya akan bikinkan di video selanjutnya. Oke teman-teman semua, rekan-rekan semua, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun pengambilan gambar yang kurang baik dikarenakan keterbatasan alat yang saya miliki. Mudah-mudahan review atau sharing yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan atau ingin membeli AC dengan harga yang terjangkau, dengan watt yang rendah. Semoga AC ini bisa menjadi pilihan. Oh iya, pertimbangan kemarin saya beli AC ini yang pertama karena emang budget saya terbatas. Kemudian saya membutuhkan AC yang wattnya tidak terlalu besar. Kemudian juga pemasangannya mudah. Jadi saya jatuhkan pilihan ke merek ini. Kita tahu sendiri merek Maspion atau Uchida ini sudah memiliki track record yang cukup bagus. Selain itu Maspion ini juga memberikan garansi yang lumayan lama lah ya. Spare part 2 tahun dan kompresornya 5 tahun. Jadi mudah-mudahan review ini bisa digunakan atau menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari AC dengan harga terjangkau. Oke, rekan-rekan semua, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.